Riris Tesalonika Sitompul, 34 tahun, bersama suaminya Pacut P. Sinaga, warga Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, mengadukan istri oknum polisi yang berdinas di salah satu polsek di Bandar Lampung karena catur dana untuk kegiatan Bayangkari. Riris mengatakan bahwasannya istri oknum polisi tersebut mencatut dana Bayangkari sebesar 1,4 miliar. Sejauh ini akibat perbuatan terlapor IR, pihaknya mengalami kerugian sebanyak 1,4 miliar untuk kegiatan Bayangkari. Akan tetapi yang dilaporkan ke polisi sebesar 216 juta rupiah. Riris mengatakan terlapor mengaku kegiatan tersebut fiktif yang digunakan untuk kegiatan Bayangkari. Terlapor meminta uang tersebut secara bertahap. Terlapor merupakan teman kecil dan dirinya begitu percaya. Karena terlapor merupakan istri oknum Polri, dirinya percaya dan mengakui bisnis tersebut fiktif. Kronologinya untuk dana ini dia bilang untuk diperuntukkan untuk salah satunya untuk Bayangkari. Terus dia ngomong untuk kegiatan, terus dia ngaku sama saya kalau dia itu sekretaris Bayangkari di Polresta. Tapi pada saat saya untuk cari tahu ternyata bukan dia sekretaris Bayangkari di situ. Untuk dana ini semua dia mintanya bertahap, misalnya atas nama Ibu Ani. Dia ngomong Ibu Ani itu Kapolsek TBS dulu. Dia ngomong minta uang untuk kegiatan Bayangkari gitu. Terus berapa banyak tuh Mbak biasanya? Bertahap, misalnya beda-beda orang, misalnya Ibu Ani 10, misalnya atas nama Indah 10, dan saya sudah membawa Indah datang ke sini. Tapi dia ngomong memang fiktif, tidak pernah meminjam sama sekali orang ini gitu. Si Indahnya. Alasan bisnisnya itu apa Mbak biasanya? Dia alasannya untuk investasi ibu-ibu Bayangkari ini gitu. Ada join bisnis lainnya? Join nggak ada yang lain. Cuman dia juga pinjam Shopee sama saya. Itu nggak dibayar juga sama dia. Shopee itu dia buat katanya HP anaknya. Kalau terlapor sendiri memang statusnya apa Mbak? Istri polisi Bayangkari? Istri polisi Bayangkari. Di Polresta? Di Polresta Bandar Lampung? Polsek TBB. TKB? TKB. Mbak, sejauh ini apa yang kita laporkan, berapa banyak nih Mbak dana yang kerugian? Kerugiannya sebenarnya 1,4 miliar. Tapi saya laporkan 216 karena memang itu yang belum sama sekali terima keuntungan. Jadi saya laporkan segitu. Apa yang bisa membuat Mbak percaya ngasih uang ke dia? Saya teman kecil sama dia gitu. Percaya. Dan dia juga ngomong sama saya kan dia istri polisi. Bapaknya juga majelis di gereja. Jadi ya udah saya percaya gitu. Artinya ini bukan peminjam uang gitu? Dia sudah mengakui kalau dia memang motifnya itu fiktif. Ya, wawancara dia ngomong fiktif. Bisnis fiktif? Iya, di penyidik sama di kantor pengacara dia ngomong itu fiktif semua. Jadi iming-imingnya Apa Mbak bisnisnya katanya Mbak? yang sempat diiming-iming ke kita Mbak? Iming-imingnya ya keuntungan. Apa jenis bisnisnya apa yang dia Uang bilang? aja. Hah? Oh, berarti Uang. langsung persenan aja ya? Langsung persenan, 10 sampai 15%. 10 sampai 15%. Iya. Bisnis elektronik atau Enggak, enggak uang ada, Mbak? saja. Uang aja. Oh, berarti semacam IR. Awalnya kan sempat terjadi bisnis kan Pak? Itu fiktif semua. Bertahap itu pinjaman Mbak? Bertahap. Awal 6 juta, terus nanti dia tunjukin lagi kwitansi atas nama ini, misalnya 10 juta, 5 juta beda-beda. Skala paling besar berapa banyak Mbak? 50 ini buat 50 juta? iya buat pas Bayangkari. Selalu mengatasnamakan Bayangkari Mbak? Iya, ibu-ibu Bayangkari 85% nantinya. Sejak kapan, Mbak? 2021 September. Yang 250. Yang 216 itu Ya, dia tidak membayar sama sekali. nggak bayar sama sekali Desember Desember sampai Januari 2000. 2023-2024. Berarti kalau yang sisanya 1,2 nya berarti sudah? Belum, cuman kan kemarin laporannya karena maksud saya biar kepidana, jadi saya laporin yang belum terima fee sama sekali. Oh iya. Oh, berarti fee-nya sudah dibayar dari yang 1,2, cuman totalnya belum semua. Iya.